Baik. Ya. Ya betul. Janda. Ya. Ya baik. Apa kiat kaum muslimin agar kita selamat pada hari kiamat dari kebangkrutan? Jawabnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi adalah segera minta dihalalkan. Minta dihalalkan atas kezaliman yang kita perbuat. Apabila orang yang kita zalimi itu sudah tidak ada di hadapan kita, mungkin dia sudah pindah tempat atau mungkin sudah meninggal dunia, maka yang bisa kita lakukan adalah, jika itu kaitannya dengan harta, maka kita bersedekah harta dengan mengatasnamakan kepada orang yang kita zalimi tersebut. Hal ini didasarkan pada asar Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu dia membeli budak, ternyata si penjual budak ini sudah tidak terlihat, entah kemana. Maka Abdullah bin Mas'ud berinisiatif harga budak ini disedekahkan dan diatasnamakan kepada pemilik budak tersebut. Tapi kalau orang yang masih hidup, ya langsung minta maaf kepada orang yang masih hidup. Kemudian yang kedua, agar kita bisa terselamat dari kebangkrutan, maka perbanyak amal-amal soleh. Dibanyakan. Karena apa? Dengan banyaknya amal soleh ini, ketiga ada saling tuntut menuntut, ya diharapkan yang lepas cuma separuh, sementara separuhnya lagi masih tersisa. Itu dia. Jadi makanya dimaksimalkan berbuat baik. Khawatir nanti ketika diambil masih ada saldonya, masih ada saldo, betul, masih ada saldo. Perbanyak. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga, lakukan hal yang serupa. Ketika ada dizolimi, ya sabar saja. Sabar. Nah, berharap pada hari kiamat nanti ini amal yang ini habis, dapat juga amal dari orang lain. Bisa narik amalnya orang lain juga. Nah, itu mengimbangi, itu pengimbangan. Kalau di masa lalu kita pernah sering menzalimi, ya, di masa yang ini ya sudah lebih bagus memilih untuk dizalimi daripada menzalimi. Makanya disebutkan dalam hadis yang kita bincangkan di malah itu di panti, ya. Hadis Nabi kepada Abu Dzar. Kata Nabi, "Ya Abu Dzar, bagaimana sikapmu jika nanti datang masa kaum muslimin bertikai, mereka saling bunuh-membunuh, sikapmu apa?" Katanya, "Saya bersikap sesuai yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya." Kata Nabi, "Kembalilah engkau pada asalmu, yakni jangan berpihak kepada siapapun, tidak kepada kelompok si fulan, tidak kepada kelompok si fulan, kembali ke asalmu. Bergabunglah bersama anak istrimu di rumah, jangan kemana-mana." Katanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika masa itu saya juga mempersiapkan pedangku?" Ya, namanya juga jaga-jaga. Kata Nabi, "Kalau begitu, ketika engkau mempersiapkan pedangmu, lalu kau juga membunuh orang yang menyerangmu, terus apa bedanya engkau dengan kelompok-kelompok ini yang saling berperang?" Ya. Jadi Nabi juga tidak membenarkan sikapnya. Dalam hadis yang lain, justru ketika muncul masa fitnah seperti ini, justru pedang kita itu disuruh tumpulkan, dipukulkan ke batu biar tumpul, sehingga kita tidak bisa membunuh orang dengan pedang kita. Artinya, kata Nabi, ketika Abu Dzar berkata, "Kalau orang itu masuk ke rumah mau membunuhku," kata Nabi, "ambil sikap seperti sikapnya putra Nabi Adam ketika hendak dibunuh oleh saudaranya." Katanya, "Wahai saudaraku, apabila engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku,
aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Kelak engkau akan membawa dosaku dan dosamu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambil sikap seperti itu ya Abu Dzar. Kalau engkau khawatir, takut melihat kilatan pedangnya, maka tutup wajahmu dengan kainmu. Biar pasrah saja sudah. Sebagaimana pasrahnya Utsman bin Affan ketika dikepung oleh para Khawarij. Ya. Beliau tidak ingin menumpahkan darah kaum muslimin. Dia tidak ingin banyak darah-darah tercecat. Padahal banyak sahabat lain yang ingin memberikan pembelaan. Ada Hasan, ada Husain, ada Abu. Siap untuk membela Utsman. Kata jangan, biarkan. Ya. Jadi jadilah orang yang terzolimi, jangan menjadi orang yang menzolimi. Nah itu kiat-kiatnya insyaallah, dan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang terakhir apa tadi? Yang terakhir wanita janda. Kenapa Jabir lebih memilih janda daripada memilih gadis? Memang pada asalnya menikah itu dengan gadis bukan janda. Tetapi Jabir bin Abdullah memilih menikah dengan janda karena pertimbangannya yang matang dan akurat. Karena adik-adiknya masih kecil. Ya, ngomong adiknya. Kalau seandainya dia menikah dengan juga gadis, yang namanya juga gadis masih belum punya banyak pengalaman, ya, ngopeni suami aja kadang masih susah, apalagi ngopeni adik-adiknya yang banyak. Oleh karena itu, beliau lebih memilih janda agar ada yang bisa ngopeni adiknya. Masya Allah, alias Jabir ini lebih mempedulikan saudara-saudaranya dibanding dirinya sendiri. Dia ingin juga bersenang-senang sama dengan pemuda-pemuda yang lainnya. Ya, tapi karena ini pertimbangan adik-adiknya masih kecil, ya sudah wes. Ya, lebih diutamakan, lebih diprioritaskan ke bagian adik-adiknya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kepala, ya. Definisi kepala itu yang mana? Ya. Terus yang kedua di bab sebelumnya tadi kan ada berpelukan. Nah itu caranya berpelukan bagaimana? Apakah sama dengan terus kalau kita bersalaman sambil kaki-kaki? Baik. Baik. Untuk ciuman, mana batas-batasnya? Kalau wajah, pipi sudah kita maklum bersama. Ya, wajah itu yaitu batas dari tempat dari dagu hingga tempat awal tumbuhnya rambut, kemudian telinga. Itu bagian-bagian pipi, wajah. Tapi di sini penyebutan hadya pipinya. Sementara dahi atau ubun-ubun yang ada di sini tempat awal tumbuhnya rambut. Di atas itu disebut dengan wilayah kepala. Bagian manapun terserah sudah. Di bagian kepala, bagian atasnya, bagian sampingnya dan lain sebagainya. Atau ya di atas kainnya. Di atas kainnya. Ketiga misalnya mungkin anak perempuan kita berjilbab, kita mencium kepalanya atau dahinya atau pipinya. Terus untuk pelukan ada tata cara tersendiri untuk pelukan. Tidak ada aturannya. Bisa sekedar berpelukan sebagaimana antum kenali hari ini. Bisa pelukan tanpa cipika-cipiki, bisa dengan cipika-cipiki juga boleh. Ini aturannya longgar dan ini kaitannya dengan urusan dunia. Hanya kita hendak menegaskan bahwa untuk pelukan ini memang adalah hal yang juga dilakukan oleh para sahabat. Ya, seperti itu. Hanya saja bagaimana bentuknya secara pasti Allahu a'lam. Ya. Apakah mereka cipika-cipiki? Allahu a'lam. Yang penting pelukan. Yang penting pelukan. Baik. Terakhir, jika Ustaz, ada terakhir. Ya Ustaz. Ya. Misalnya ada menemukan barang berupa uang di area masjid, di luar masjid, Ustaz. Kebetulan ini ada yang jatuh ini. Baik. Terus gimana ini Ustaz? Penjelasan. Kalau barang itu nilainya kecil, Anda bisa misal ketemu di jalan, ya, yang disebut dengan istilah luqatah, temuan. Kalau nilainya kecil, ambillah. Ya, Anda bisa memakainya. Tapi kalau nilainya besar, maka Anda harus mengumumkannya selama setahun. Jadi kecil. Nilai kecilnya itu ya juga amat tergantung dengan kondisi masyarakat. Semisal uang 10.000 di perumahan elit itu tidak akan dicari orangnya. 10.000. Oh, ini uang mendadak sudah nggak pernah dicari. Tapi kalau 10.000 di perumahan orang-orang yang miskin, secara miskin itu mungkin dicari.
Ya, oleh karena itu Nabi SAW ketika menemukan kurma di jalan, kata Nabi, seandainya saya tidak khawatir ini barang sedekah, niscaya saya makan. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak perlu diumumkan yang namanya kurma 1 tahun karena nilainya kecil. Ya, oleh karena itu kalau misalnya Anda ketemu getuk lindri di jalan misalnya yang kececer, ya makan saja. Atau apa cilok yang jatuh di ini, makan saja karena itu nilainya tidak begitu besar. Ya, demikian. Maksudnya di area masjid, diumumkan di dalam masjid. Kalau pertama teks hadis adalah mengumumkan mencari barang yang hilang. Disebutkan dalam hadis mencari barang yang hilang dalam hadis itu. Jadi orang lagi sedang beribadah kemudian zikir lalu dia berteriak, "Assalamualaikum, siapa yang menemukan kunci mobil saya di sini?" Nah, ini berarti mencari barang hilang. Ini tidak boleh. Kata Nabi, apabila ada orang yang mencari barangnya hilang di masjid, katakan semoga Allah tidak menemukan barangnya. Kita tidak boleh asalnya mendoakan keburukan untuk orang lain. Tapi karena ini melanggar aturan masjid, maka hal itu tidak diperbolehkan. Adapun menemukan barang lalu diumumkan ini barang siapa, ada perbedaan di antara ulama. Tetapi lebih selamat saja, lebih selamat umumkan di luar, jangan dalam masjid. Ya, kasih ada papan tulis bahwa apabila ada orang yang kehilangan barang, monggo, atau bisa diumumkan di masjid. Siapa yang kehilangan barang, silakan cari di luar masjid. Nah, seperti itu. Ya, hindari. Jadi taruh saja di depan masjid saja. Ya, lebih selamat. Walaupun memang beberapa imam-imam mengatakan kalau mencari dengan bukan suara yang tinggi, ya, mencari dengan suara tinggi, karena larangan ini adalah kata Nabi, barang siapa yang mengumumkan barangnya hilang, ya, kalau mencari dengan suara perlahan, "Mas, tidak lihat kunci di sini, Mas, tidak melihat kunci di sini," hal itu diperbolehkan. Yang dimaksudnya adalah meninggikan suara dan menanyakan kepada khalayak ramai yang mengganggu orang-orang yang sedang berzikir. Nah, seperti itu yang tidak diperbolehkan. Nah, insya Allah kita akan bahas nanti bab tentang luqata, tata cara menemukan barang dan mengumumkannya. Nah, demikian. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.